Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua ini masih dengan pembahasan metode AHP di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Saya akan menerangkan atau menjelaskan cara perhitungan AHP dengan menggunakan Excel. Sebelumnya sudah saya share untuk file kalkulasi atau perhitungan menggunakan Excel-nya ini, sintaknya atau rumusnya atau template-nya ya sudah saya share melalui grup WA. Nah, berikut nanti kalian tinggal melanjutkan dengan mengisi sesuai dengan permasalahan atau soal yang ada. Baik, kita langsung aja kita masuk ke pembahasan bahwa di slide pertama, di slide tentang pembahasan metode AHP, di akhirnya itu ada contoh soal yaitu tentang pemilihan mobil baru. Jadi di situ di contoh soalnya itu ada soal yang menyatakan bahwa Andi ingin memilih atau ingin membeli mobil baru. Nah, kemudian di situ ada kriteria yang dipakai untuk memilih mobil baru tersebut, yaitu style, modelnya, kemudian reliability atau keandalan mesinnya, kemudian fuel economy atau bahan bakarnya ekonomis atau yang bahan bakarnya hemat. Nah, itu kriteria yang dijadikan pertimbangan untuk memilih mobil baru tersebut, atau kriteria yang dijadikan pertimbangan untuk menilai mobil yang akan dibeli. Kemudian si Andi ini sudah punya alternatif, dia sudah ada pandangan untuk kira-kira mobilnya itu apa aja. Jadi di sini ada 4 yang jadi pilihannya Andi, yaitu ada Civic, Saturn, Escort, dan Miata. Nah, kemudian dari 4 alternatif ini dengan menggunakan kriteria yang tadi sudah ditetapkan, kira-kira mobil mana yang bagus untuk dibeli atau dipilih yang nanti akan jadi dibeli. Nah, baik, untuk perhitungan AHP di slide presentasi sebelumnya itu sudah saya jelaskan bahwa langkah pertama adalah membuat hierarki ya. Jadi membuat hierarki. Nah, di sini sudah ada hierarkinya, gambar hierarkinya. Jadi yang atas ini adalah goal atau tujuannya. Tujuannya adalah pemilihan mobil baru ya, atau memilih mobil baru. Nah, kemudian kriteria yang dijadikan penilaian untuk memilih mobil baru itu adalah ada style, reliability, dan fuel economy. Kemudian alternatifnya adalah Civic, Saturn, Escort, dan Miata. Nah, setelah dibentuk hierarki seperti ini kelihatan jelas bahwa tujuannya adalah memilih mobil baru. Jadi nanti hasil akhirnya itu pasti mobil mana nih yang akan dipilih dengan nilai kriteria-kriteria yang ada ini. Nah, setelah dibentuk ini, maka langkah yang selanjutnya itu adalah membuat perbandingan berpasangan dengan skala Sati. Jadi membuat matrik perbandingan berpasangan dengan skala Sati. Skala Sati itu kan nilainya hanya 1, 3, 5, 7, 9. Atau kalau misalnya ragu-ragu di antara nilai 1, 3, 5, 7, 9, kalian bisa tulis dengan 2, 4, 6, atau 8. Dan juga atau angka kebalikannya. Jadi kalau
2 berarti setengah, kalau 3 berarti sepertiga. Nah, di sini sudah diinputkan, sudah ada nilainya ya. Jadi di sini sudah ada. Nah, untuk yang membentuk diagonal ini isinya 111, di mana 11 karena style dibandingkan dengan style itu kan sama-sama. Jadi 1. Reliability dengan reliability juga sama-sama jadi 1. Economic full dengan economic full juga sama-sama juga jadi 1. Nah, kemudian di sini style dengan reliability ya. Jadi reliability-nya itu 2, stylenya 1, maka di sini setengah. Kemudian ekonomi ini yang style terhadap ekonomi nilainya 3. Kemudian reliability dengan ekonomi ini nilainya 4. Nah, yang di bawah ini tidak usah kalian isi karena ini otomatis akan terisi dengan nilai kebalikan dari yang segitiga atas. Ini contohnya 3. 3 ini kalau misalnya saya ganti 5, maka nanti di sini akan berubah menjadi 1/5. Nah, ya kan? Jadi kita ubah yang ini aja. Jadi ini setengah itu adalah style terhadap reliability. Jadi yang dikasih angka 2 itu reliability, maka stylenya itu berarti style terhadap reliability adalah setengah ya. Kemudian setelah ketemu matrik perbandingan berpasangan dengan menggunakan skala Sati ini, kemudian di sini hitunglah tiap kolomnya ya, dijumlah tiap kolomnya. Ini sudah dijumlah. Jadi di kolom style ini dijumlah, hasilnya 3/3 didapat dari 3 tambah 1 tambah 1/3. Kemudian reliability juga sama, dijumlah, hasilnya 1/3/4. Kemudian economic full ini, kolom economic full ini juga dijumlah, hasilnya 8. Nah, kemudian setelah itu langkah yang selanjutnya yang ketiga itu adalah hitung bobot kriteria atau priority vector dengan cara yang pertama itu normalisasi nilai setiap kolom matrik perbandingan berpasangan dengan membagi setiap nilai pada kolom matrik dengan hasil penjumlahan kolom yang sesuai. Nah, ini saya tunjuk yang merah. Jadi yang di sini, di dalam sini. Jadi 0,3 ini didapat dari ini rumusnya. C4 dibagi C8. Ini C4 dibagi C8. Kemudian 0,6 ini didapat dari C5 dibagi dengan C8. Ini C5 dibagi dengan C8. 0,1 juga sama. Dari kolom 1 baris ketiga, yaitu yang ini C6 dibagi C8, 1/3 dibagi 3/3. Kemudian sama juga yang ini didapat dari nih D4 dibagi D8, yaitu ini D4 D8 nya ini. Kemudian yang ini didapat dari E4 dibagi E8, ini E4 ini E8. Nah, begitu seterusnya sampai semuanya selesai dinormalisasi. Nah, yang terakhir ini 0,25 itu didapat dari 1/8. Nah, ini ketemulah matriks yang sudah ternormalisasi. Nah, kemudian yang kedua, hitung nilai rata-rata dari penjumlahan setiap baris. Nah, ini didapat dari ini dijumlah ya. Kemudian dibagi dengan jumlah matriksnya. Matriksnya itu berapa? N-nya 3. Nah, jadi C4, D4 dan E4 dijumlah dibagi dengan ini. C26. Nih. Sum C16 sampai E16, di C16 sampai E16. Nah, dibagi dengan C26.
Nah, begitu juga dengan yang ini, dijumlah yang baris kedua ini dibagi 3 juga, dan yang ini didapat dari ini juga dijumlah dibagi 3. Nah, ini ketemunya ya, ketemu eigenvektor hasil normalisasi yang pertama. Nah, kemudian setelah ketemu ini hasil eigenvektornya, nah selanjutnya adalah ulangi langkah kedua sampai nilai rata-rata percumbuhan setiap baris matrik ke I dan ke I-1 itu tidak ada nilai perbedaan lagi. Nah, jadi kita ulangi lagi caranya. Kalau misalnya yang ini nanti sudah tidak ada perubahan lagi, dia tetap, maka stop. Nah, berarti langkah selanjutnya adalah nih. Nah, kita normalisasi lagi. Nah, kalau ini tadi normalisasinya adalah dengan membagi nilai yang I dengan jumlahnya yang kolom. Nah, kemudian untuk menormalisasinya lagi, berarti kita tidak membagi lagi, tapi dengan cara mengalihkan matrik ini ya, matrik ini dengan matrik dirinya sendiri ini. Nah, rumusnya adalah nih, perkalian matrik dengan matrik itu menggunakan M-mul ya, M-mul C16 sampai E18 nih, C16 sampai E18 ya kan, dikalikan sama dengan matriknya ini juga C16 sampai E18. Nah, perkalian matrik itu nanti kan baris dengan kolom. Nah, jadi nanti pertanyaannya adalah baris ke ini dikalikan dengan kolom ke ini. Nah, makanya ini rumusnya sudah ada M-mul. Nah, jadi sudah ada semuanya. Jadi untuk mendapatkan nilai ini itu adalah baris ini ya kan, kemudian dikali dengan ini. Nah, ketemunya adalah ini. Nah, jadi kalau sudah ini ketemu normalisasi ya, matrik yang sudah dinormalisasi. Nah, ini normalisasi yang pertama. Kemudian sama, setelah ketemu hasil normalisasinya ini disum atau dijumlah ya, kemudian dibagi 3 juga nih ya. Nah, kemudian di sini hasilnya adalah 30, 57, 12. Nah, perbedaan ada beda yang signifikan ya, karena di sini 32 ya, 32, 5, 6 dan 12. Nah, sementara di sini 30,12 kemudian 57,18 dan di sini 12,69. Nah, berarti nilainya bergeser sedikit atau berubah. Nah, karena nilainya ini masih berubah ya. Nah, ini perubahannya. Jadi perubahannya itu berapa? Nah, ini perubahannya. Jadi L32 dikurangi L2 ini ya. Ini ada perubahan yang di sini ya. Kemudian karena masih antara eigenvektor yang ya, karena antara eigenvektor yang ini dengan yang ini itu dia nilainya itu masih ada perbedaan atau berubah, maka matriks ini tadi dinormalisasi lagi. Caranya juga sama, pakai M-mul perkalian matrik Galji ini, yaitu didapat dari perkalian matrik ini ya.
matrik ini dengan matrik ini juga, hasilnya ini. Nah, kemudian setelah didapat matrik yang sudah dinormalisasi, caranya sama, dijumlahkan ini per barisnya ini, kemudian dibagi 3, ini hasilnya ya. Ini kan sum 37 sampai F7, ini C37 sampai F7 dibagi C26, ini jumlah matriknya atau jumlah N-nya. Nah, ketemu lagi di sini adalah 30,14, 57,09 dan 12,77. Nah, ini juga masih berbeda lagi antara ini dengan yang di atasnya. Karena masih ada perbedaan, maka kita normalisasi lagi. Jadi matriknya ini kita normalisasi lagi, hasilnya adalah ini. Nah, setelah ketemu hasilnya sama, dijumlahkan juga per barisnya ya, untuk mengetahui ini eigenvektornya. Nah, dijumlah kemudian dibagi 3. Begitu seterusnya sampai akhirnya ditemukan di sini ini 30,14, 57,09 dan 12,77. Nah, ini eigenvektor yang ke normalisasi ketiga dengan eigenvektor yang normalisasi kedua ini sudah tidak berubah, dia sudah sama ya. Nah, sudah sama, ini berarti maka angka ini masih kita bisa pakai. Nah, tapi untuk misalnya untuk membuktikan, karena kan ini normalisasinya kan hanya satu, ini dia baru nilai tidak ada perubahan. Nah, kita coba lagi untuk yang selanjutnya, siapa tahu nanti dia berubah lagi. Nah, caranya juga sama dengan menormalisasi matriknya dulu, yaitu caranya dengan perkalian matriks ini ya, matrik ini dengan matrik ini juga. Nah, hasilnya ini, kemudian ini normalisasi yang keempat. Nah, kemudian sama untuk eigenvektornya, ini baris dijumlah kemudian dibagi 3. Nah, ketemulah hasilnya ini. Nah, ternyata di normalisasi keempat ini, nah eigenvektornya juga tidak berubah. Maka berarti eigenvektor inilah kita pakai. Ini yang kita pakai ya. Jadi tanpa harus menunggu iterasi keempat, berarti hanya kelima aja, tidak sampai 5, sebenarnya keempat aja. 3 aja sudah nilainya tidak sudah tidak berubah ya, sama. Boleh juga yang ketiga, tapi untuk meyakinkan dinormalisasi sekali lagi, ternyata juga tidak berubah. Nah, jadi setelah normalisasi keempat, ini hasilnya. Nah, ini dibulatkan ya. Nah, dibulatkan hasilnya, jadi yang 30,14 jadi 30, 57,09 jadi 57, dan yang 12,77 jadi 13. Nah, ini yang eigenvektor ini yang dipakai. Nah, setelah ketemu eigenvektornya, ini nanti dicek apakah dia bisa dipakai atau tidak, maka dicek dulu CR-nya. Nah, setelah dicek baru nanti apakah ini eigenvektor yang ini bisa dipakai atau tidak. Nah, cara mengeceknya adalah, nah ini langkah keempat, cek konsistensi rasio atau CR dari matrik perbandingan berpasangan kriteria. Jika CR-nya lebih besar sama dengan 0,1, maka harus diulang. Lebih besar dari 0,1 sama dengan 0,1 masih bisa. Tapi kalau hasilnya itu lebih kecil sama dengan 0,1, maka dianggap konsisten. Nah, untuk mencari CR itu rumusnya CI per IR. Nah, kita cari dulu CI. CI itu lambda max min N dibagi N min 1.
Nah, lambda max-nya itu dari mana nih lambda max-nya ini? Nah, lambda max-nya itu dia dari nih penjumlahan sum ini. Lambdanya dulu. Lambdanya ini diambil dari C8 kali N16. C8 kita ambil C8 nih. C8 kali N16. Nah, nih dikalikan tadi eigenvektor terakhir yang dipilih tadi. Nah, hasilnya ini. Jadi ini hasil penjumlahan kolom tadi yang pertama dikalikan dengan eigenvektor yang setelah iterasi keempat atau normalisasi iterasi keempat. Nah, kemudian ini juga sama di 8, berarti ini penjumlahan yang pertama tadi kolom untuk kriteria ya dibagi dengan dikali dengan yang ini N17. Terus yang ini didapat dari ini, jumlahkan kolom yang ketiga tadi dibagi dengan ini. Apa namanya? Ini 13% atau 0,13. Nah, hasilnya ini. Nah, kalau sudah ini dijumlah, ketemunya ini. Nah, itulah yang namanya lambda max. Nah, kemudian untuk mencari CI lambda max dikurangi N. Ini lambda maxnya ya. N-nya itu adalah jumlah matriknya yaitu 3 dibagi 3 min 1. Nah, ini 3,025 dikurangi 3 ya dibagi 3 min 1. Nah, hasilnya ini. Nah, ini kan L25, mana L2? L25 dikurangi ini dibagi ini dikurang 1. Nah, ketemunya 0,013 itu CI. Nah, kemudian untuk mencari CR kan CI dibagi IR. Nah, CI-nya sudah ketemu 0,13. Nah, sekarang kita cari IR-nya. IR-nya atau random index atau indeks random itu sudah ada tabelnya. Jadi kalau matriksnya 3 kali 3 berarti kamu ambil yang ini, yaitu 0,58. Maka CR sama dengan 0,013 dibagi dengan 0,58. Hasilnya adalah 0,0224 atau nih 2%. Nah, tadi kan dikatakan valid itu kalau nilai CR-nya itu lebih kecil sama dengan 10%. Nah, ini cuma 2%. Berarti konsisten. Nah, kalau konsisten, maka nilai eigenvektor yang dipakai itu adalah ini. Nah, ini sudah bisa dipakai. Nah, untuk nanti dimasukkan ke perhitungan preferensi. Nah, kalau ini ternyata konsistensinya lebih dari 0,1 atau dia lebih dari 10%, maka kita ulangi lagi tuh langkahnya dari awal dengan meninjau nilai-nilai ini mungkin. Nah, nilai-nilainya yang diinputkan ini ada yang kurang tepat. Nah, berarti harus dicek lagi atau ditinjau lagi. Kemudian nanti diulang lagi perhitungannya. Kemudian diiterasi lagi atau diulang lagi normalisasinya sampai ketemu ini nilai eigenvektornya yang sudah tidak berubah. Setelah ketemu nanti dicek konsistensinya. Kalau ternyata hasilnya kurang dari 10%, maka nilai ini untuk prinsipal eigenvektornya ini bisa dipakai. Nah, ini untuk nilai eigenvektor untuk matrik berpasangan kriteria ya, matrik kriteria berpasangan. Nah, untuk yang kriterianya, nah ini nanti yang akan dimasukkan di nilai preferensi. Nah, kemudian selanjutnya kita ulangi, kita bikin dengan cara yang sama, tapi alternatifnya. Nah, alternatif. Jadi alternatif
tapi pada tiap kriteria. Nah, ini yang style, ini reliability. Jadi artinya sekarang dinilai alternatifnya itu kalau dari sisi model atau style. Nah, ini nilainya. Jadi di sini ada Civic, Saturn, Escort, dan Miata. Nah, nanti itu dinilai kan segini. Civic sama Saturn itu modelnya bagus yang mana? Bagus Saturn atau bagus yang Civic? Nah, ternyata bagus yang Saturn misalnya. Nah, jadi ini dikasih nilai Civic terhadap Saturn ini nilainya 1/4. Kemudian modelnya Civic terhadap Escort ini nilainya 4. Civic terhadap Miata ini nilainya 1/16. Saturn ini terhadap Civic, karena tadi ini 1/4 berarti ini kebalikannya. Ya, kemudian kita isi aja yang segitiga atas. Saturn dengan Escort 4, Saturn dengan Miata 1/4, Escort dengan Miata 1/5. Maka angka yang di sini nanti dia akan terisi sendiri karena dia nilainya kebalikan dari ini. Nah, setelah ketemu ini matrik berpasangan alternatif pada kriteria style, maka langkahnya juga sama. Dijumlah dulu per kolom ini, tiap kolom ya, nilai tiap kolom ketemu ya. Yang Civic ini 11,1/4, kemudian Saturn ini 5,5, Escort ini nilainya 14, dan Miata ini nilainya 1/5/8. Nah, kalau sudah, kita bikin normalisasi dulu. Nah, kita bikin matrik normalisasi yang awal. Sama caranya, yaitu nilai I dibagi jumlah hasil penjumlahan kolomnya. Nah, ini C4 dibagi dengan C8. Ini C4 dibagi dengan C8. Ini C4, ini C8. Nah, begitu seterusnya sampai akhirnya ketemu matrik ini normalisasi ya. Normalisasi awal dari matrik perbandingan untuk alternatif ini di kriteria style. Nah, setelah ketemu ini matrik normalisasi atau normalisasi matriksnya, maka kita cari eigenvektornya. Itu yang pertama, caranya adalah ini dijumlahkan dibagi dengan banyaknya kriteria atau n-nya ini. Nah, 4. Nah, jadi ketemulah ini. Nah, ini tidak bisa kita pakai langsung lagi karena kita harus uji cek konsistensinya atau CR-nya. Nah, untuk mengecek konsistensinya, kita normalisasikan lagi matriks yang ini. Nah, nanti hasilnya untuk eigenvektornya itu apakah sama dengan ini atau berubah. Nah, kalau sudah sama, kita ulang lagi satu kali lagi, dan kalau ternyata masih sama berarti dia sudah tetap. Nah, itu yang akan dipakai. Oke, ini sudah ketemu untuk normalisasi pertama, maka kemudian kita normalisasi lagi matriks yang ini awal tadi. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, kemudian dihitung eigenvektornya. Nah, ternyata setelah dihitung eigenvektornya nilainya berbeda sekali sama yang normalisasi yang pertama tadi. Di sini 13, 24, 7, 56. Nah, di sini 9, 19,62, 8,79 dan 61,68. Artinya nilai eigenvektornya itu belum konsisten. Nah, karena antara yang pertama dengan yang kedua ini masih terdapat perbedaan, maka kita normalisasi matrik ini lagi. Nah, sehingga dihasilkanlah matrik yang ketiga. Nah, kemudian dihitung juga lagi untuk eigenvektornya. Nah, ternyata eigenvektor yang ini di normalisasi ketiga dengan yang ini berbeda lagi.
karena masih berbeda, maka kita normalisasi matriknya lagi, ketemulah matrik ini. Sama juga kita hitung lagi eigenvektornya, ternyata hasilnya berbeda juga, yaitu 10,74, 19,36, 9,28 dan 60,62. Nah, kan berbeda ini, yang ini dengan yang ini. Karena masih berbeda, maka kita perlu normalisasi lagi. Maka matriks ini dinormalisasi. Ketemunya adalah matriks yang ke ini, 5. Nah, dihitung lagi eigenvektornya. Nah, di sini hasilnya adalah, di sini mulai di sini hasilnya tidak berubah, sama dengan yang ini. Tapi itu tidak dipakai, belum tentu, pastinya belum dipakai dulu. Nah, untuk memastikannya lagi, dicoba lagi satu kali lagi, atau normalisasinya satu kali lagi. Maka matriks yang ini dinormalisasi lagi, hasilnya ini, kemudian dicari eigenvektornya, ternyata nilainya tidak berubah. Maka eigenvektor inilah yang dipakai. Nah, setelah iterasi kelima, nah ini dibulatkan ya, prosentasinya ini dibulatkan. 19, 9, ini harusnya 61 ya. Nah, ini 61 sudah. Oke. Nah, inilah yang dipakai. Nah, terakhir, karena dia sudah tidak berubah. Nah, untuk membuktikan apakah nilai ini memang bisa benar-benar dipakai, maka kita cek juga konsistensi CR-nya tadi. Nah, caranya kita hitung lambdanya dulu. Lambda itu dari ini C8 ini dikali N16. N16 itu yang ini. Nah, ketemunya ini, kemudian ini dikali dengan yang ini tadi eigenvektornya, dan kolom yang E dikali dengan ini baris dengan N18, dan ini didapat dari ini F8 kali N19. Nah, ini kemudian dijumlah ya, ini dijumlah ya, ketemulah ini lambda max. Nah, untuk mencari CI itu adalah lambda max dikurangi N dibagi N-1. Nah, ini CI-nya. Lambda max dikurangi N dibagi N-1. Nih, lambda max dikurangi N dibagi N-1. Nah, ini ketemunya ini CI. Nah, untuk mencari CR itu rumusnya adalah CI per IR. Nah, IR-nya itu kita lihat di tabel random index atau random IR. Nah, karena tadi matriksnya 4, maka kita cari yang N-nya 4. Nah, hasilnya 0,90. Jadi 0,18 dibagi dengan 0,90. Ini L26 dibagi dengan LF30. Nah, hasilnya betul. Kita cek. Nah, ini 20,4. Nah, 20,4 ini CR-nya. Berarti ini kan lebih dari 0,1. Maka dia tidak konsisten. Nah, kalau dia tidak konsisten, itu berarti nilai-nilai ini harus diganti. Nah, harus diganti ya. Misalnya kita ganti ini 6.
Tuh di sini nih ada nih kelihatan CR-nya. Nah, semakin tinggi berarti dia tidak kita ganti ya nilainya. Nah, diganti yang mana nih ya? Nah, ini 2. Ganti 2 ini. Nah, nih. Jadi diganti nih nilainya. 222. Nah, ketemulah ini. Nah, jadi caranya seperti tadi. Karena CR-nya itu tadi 20% ya tinggi, maka nilai-nilai ini yang harus diganti. Nah, Excel ini yang bantu. Nah, langsung terhitung kan ke kalkulasi. Nah, ini sudah 8,5%, artinya dia kurang dari 10%. Ini kalau di desimalkan itu 0,08 ya kan, jadi lebih kecil dari 0,1, maka konsisten. Nah, ini eigenvektor yang dipakai ya. Kemudian untuk yang kriteria style ini untuk eigenvektor matrik berpasangan tiap kriteria tiap alternatif di kriteria style. Kemudian yang reliability juga sama caranya. Nah, dikasih nilainya menggunakan sati, kemudian nanti di jumlah per kolomnya. Nah, untuk didapatkan normalisasi awal. Kemudian setelah itu dicari dengan eigenvektor yang pertama dari normalisasi awal. Nah, kemudian dicek apakah ini bisa dipakai atau belum. Makanya di normalisasi lagi matriks yang ini, matriks yang dinormalisasi awal tadi dinormalisasi lagi menjadi matriks yang kedua ini. Kemudian dihitung eigenvektornya, ternyata dia ada perbedaan, maka karena masih ada perbedaan dicoba lagi. Berarti ini matriks yang kedua dinormalisasi lagi menjadi matriks yang ketiga ini. Kemudian dicari eigenvektornya, ternyata nilainya juga masih ada perubahan, berarti perlu dinormalisasi lagi untuk matriks yang ketiga ini, maka jadilah matriks yang keempat ini hasilnya. Nah, dihitung eigenvektornya ini, ternyata juga masih ada perbedaan nilainya, berarti dinormalisasi lagi. Nah, di sini juga masih ada dinormalisasi lagi ya, ternyata nah ini sudah jadi di sini ini sudah, ini awalnya berubah, kemudian ini tetap sama, dan yang ini akhirnya dicoba lagi ternyata sama lagi, maka ini yang dipakai. Nah, jadi ini ya, berarti apa ini? 38, 28, 7 dan 26. 38, 28, 7 dan 26. Nah, ini yang dipakai untuk eigenvektornya. Tapi kita harus cek dulu apakah konsistensi atau enggak.
Nah, ternyata setelah dicari CR-nya itu ketemunya cuma 7,1%, maka konsisten. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk economic foil atau di kriteria hemat bahan bakar. Nah, di kriteria ini karena dia tidak nilainya itu tidak sama dengan yang kayak style dan reliability. Jadi di sini untuk di contoh soalnya ini ya. Contoh soal ini. Nah, untuk yang ini di contoh soal yang ini untuk fullnya itu tidak ada nilainya seperti ini, mana yang lebih penting ya. Jadi di sini ya langsung terisi karena kalau Civic itu dia 34 miles per galon. Jadi Buya membutuhkan bensin atau bahan bakar itu kalau menempuh jarak 34 mil maka dia memerlukan 1 galon. Jadi kemudian Saturn itu 1 galonnya bisa menempuh 27 mil. Escort 1 galonnya 24 mil dan Miata 1 galonnya itu menempuh 28 mil. Nah, kemudian ini dijumlahkan. Nah, dia karena tidak diisi dengan skala Sati ya, karena di sini isiannya itu berupa kebutuhan bensinnya itu. Nah, ini dijumlah. Nah, kemudian untuk menormalisasinya caranya tadi sama yaitu nih 34 dibagi dengan 133, hasilnya ini 27 dibagi dengan 133, terus 24 dibagi dengan 113 dan 28 dibagi dengan 113, hasilnya ini. Nah, kenapa kita tidak normalisasi lagi kayak yang lain? Karena tadi ya, ini kan hanya terdiri dari matriksnya itu hanya 1 kolom ya, 1 kolom 4 baris. Nah, 1 kolom 4 baris karena tidak ada, makanya tidak dinormalisasi lagi. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini hasil yang economic full tadi. Nah, ini hasilnya yang untuk yang tadi, yang style tadi, eigenvektornya yang terakhir itu ini, kemudian yang reliability itu yang eigenvektor terakhir ini, yang di kriteria tadi eigenvektornya yang sudah konsistensi, dan ini yang full tadi yang diisi dengan hanya 1 kali normalisasi ya. Kemudian sudah, ini sama kayak menghitung di proses SAW maupun TOFSIS, itu menghitung nilai preferensi ya, berarti tinggal dikalikan kemudian dijumlah baris dan kolom. Jadi 0, ini dikali ini ditambah ini 0,379 kali 0,571 ditambah 0,300 kali 0,128, hasilnya ini. Nah, yang kedua juga sama. Yang ini didapat dari ini 0,19 kali 0,301 ditambah 0,285 kali 0,51 ditambah 0,240 dikali 0,128, hasilnya ini. Nah, begitu juga yang terakhir ini. Itu didapat dari ini 0,606 kali 0,301 ditambah 0,262 kali 0,571 ditambah 0,250 ditambah dikali 0,128, hasilnya ini. Nah,
terakhir ini adalah hasil terakhir. Nah, dari hasil preferensi ini didapatkanlah nilai preferensinya, yaitu Civic itu 0,287, Startune itu 0,252, Escort itu 0,97 dan Miata itu 0,364. Nah, karena nilai yang paling tinggi itu Miata, maka dari hasil perhitungan AHP tersebut, maka mobil Miata inilah yang menjadi solusi, ya, karena dia sebagai alternatif terbaik yang dapat dipilih dengan hasilnya yang paling tinggi. Jadi keputusannya adalah Andi bisa membeli mobil Miata karena mobil Miata ini menjadi solusinya, dia menjadi alternatif yang terbaik. Nah, di situ cara untuk perhitungannya menggunakan Excel, ya, menggunakan Excel untuk metode AHP. Nah, untuk file ini nanti akan saya share ke kalian, jadi akan saya kirim juga ke kalian. Nanti coba kalian bisa mempelajari lagi dengan mengecek perhitungan-perhitungan di sini, ya. Ini juga sudah saya kasih petunjuk untuk anak panahnya. Nah, nanti jika ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas, bisa kalian komen di video ini setelah nanti saya upload, kemudian atau bisa ditanyakan langsung di grup WA. Kemudian seperti biasa, setelah video ini, tutorial untuk perhitungan Excel ini, maka nanti ada satu latihan tugas, ya, yang menjadi tugas. Nanti kalian bisa cek tugasnya di e-learning juga. Silahkan nanti dikerjakan dengan bantuan menggunakan Excel. Nah, kemudian file Excel-nya ini bisa nanti dikirimkan atau dilampirkan, ya. Nah, terus dijawab juga di kolom jawaban itu solusi terbaiknya itu apa, ya. Nah, itu untuk perhitungannya AHP. Dia memang berbeda dengan SAW dan TOPSIS, karena di sini kalau AHP itu kita menentukan bobotnya itu adalah dari eigenvektor, sementara eigenvektor itu didapat dari normalisasi matrik. Nah, matriknya itu dinormalisasi tidak hanya satu kali, tapi dia dinormalisasi beberapa kali sampai nanti hasil eigenvektor normalisasi terakhir dengan yang normalisasi sebelumnya itu tidak ada perubahan. Nah, setelah ketemu itu belum tentu juga akan dipakai, karena harus kita cek dulu CR-nya atau konsistensinya. Kalau ternyata hasil CR-nya itu kurang dari 10% atau maksimal sama dengan 10%, maka eigenvektor tadi yang dicari itu dapat dipakai. Tapi kalau misalnya tidak, berarti harus diulang lagi langkahnya kan, dan menginputkan nilai dengan skala Satinya ini harus ditinjau kembali. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan untuk kali ini di sub pokok bahasan yang tentang metode AHP. Semoga kalian bisa memahaminya dan selamat mengerjakan tugasnya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam penyampaian. Maka oleh sebab itu saya mengharap komen-komen dari mahasiswa sekalian supaya Ibu bisa membuat video pembelajaran yang lebih bagus lagi. Nah, untuk selanjutnya nanti akan ada kita bahas metode yang lain, ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.